Puluhan aparat TNI Polri menggelar penyekatan di Jalan Simpang 3 Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Pemerintah Kota Sorong mulai hari ini memberlakukan penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, puluhan aparat TNI Polri menggelar penyekatan di Jalan Simpang 3 Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat yang hendak masuk ke wilayah Manokwari. Ada? Ya. Di mana? Berdosa. Bener nggak? Berdosa loh kalau bohong. Betul. Hah? Terus Bapak sudah vaksin atau belum? Penyekatan ini dilakukan oleh puluhan aparat gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP di Jalan Simpang 3 Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, dan mulai berlangsung sejak Selasa 13 Juli hingga tanggal 21 Juli 2021 mendatang. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 20 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, di mana Manokwari dan Sorong merupakan dua kota di Papua Barat yang masuk dalam PPKM darurat. Dalam penyekatan tersebut, anggota gabungan melakukan pemeriksaan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah kota Manokwari maupun sebaliknya. Dengan mengecek keperluan mereka, bila dianggap tidak penting, maka para pengendara tersebut diharuskan memutar balik kendaraan. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan bahwa ada dua kota di Papua Barat yang masuk dalam PPKM darurat, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Khusus untuk Manokwari, penyekatan mulai dilakukan di Simpang 3 Maruni. Kapolda meyakini bahwa Maruni dipilih sebagai pos penyekatan karena dapat memantau langsung aktivitas masyarakat yang datang dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, dan bahkan sebaliknya yang akan keluar dari Manokwari. Perlu saya sampaikan bahwa perintah PPKM darurat ini ya untuk di Papua Barat ini ada di dua wilayah ya, yaitu di Manokwari dengan di Sorong Kota. Ya, untuk di Manokwari ya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ya nomor 20 ya kita diperintahkan untuk melaksanakan PPKM darurat. Kita ketahui bahwa saat ini kita melaksanakan penyekatan ya, mulai melaksanakan penyekatan dimulai tanggal 12, tapi tanggal 13 ini kita sudah mulai melaksanakan penyekatan sesuai juga dengan kami adanya operasi Aman Nusa 2 yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 2 Agustus ya. Untuk PPKM darurat juga sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 20 itu dilaksanakan sampai dengan tanggal 21. Selain Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, ada 3 wilayah di Papua Barat yang ikut diperketat, yaitu Kabupaten Teluk Wandama, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Kaimana. Untuk itu, Kapolda berharap masyarakat yang berada di wilayah tersebut dapat mematuhi segala peraturan yang dibuat pemerintah selama PPKM darurat. Pelaksanaan penyekatan ini akan mulai dari hari ini, termasuk juga di Sorong Kota ya. Kami akan laksanakan penyekatan, termasuk juga ada 3 wilayah kami yang memang yang wilayah Papua Barat yang dinyatakan sebagai PPKM yang diperketat ya, yaitu Teluk Wandama, Teluk Bintuni dengan Fakfak ya. Nah, untuk itu saya minta khususnya di PPKM darurat masyarakat mematuhi ya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Coba kita lihat di sini, masyarakat yang boleh masuk adalah masyarakat yang memang ada dalam sektor esensial. Apa itu sektor esensial? Itu maksudnya adalah masyarakat bekerja di lingkungan usaha yang sangat perlu atau mendesak. Ya, contohnya itu. Turut hadir dalam operasi penyekatan di Simpang 3 Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Dirlantas Polda Papua Barat bersama Kapolres Manokwari.
Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pelaksanaan operasi PPKM darurat hari pertama yang berlangsung di Jalan Haji Bau Manokwari, Papua Barat berlangsung lancar. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas disuruh putar balik dan tidak diizinkan melewati daerah penyekatan. Operasi penyekatan yang dipimpin Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono berlokasi di Jalan Trikora Wosi, mulai dari Jembatan Transito hingga lampu merah Haji Bau Wosi, dimulai pukul 20.00 hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur. Kegiatan penyekatan diawali dengan sosialisasi yang disampaikan tim gabungan agar masyarakat dan juga pengendara dapat menerapkan protokol kesehatan, serta akan dilaksanakan penyekatan dalam rangka menghindari keramaian di jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Radian Kokrosono menjelaskan, penyekatan dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang sering mengunjungi fasilitas umum seperti kafe dan warung makan. Selain penyekatan di dalam kota, tim Satgas COVID-19 juga melakukan penyekatan di daerah perbatasan lintas kabupaten untuk mencegah masuknya warga dari Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Kita laksanakan penyekatan di perbatasan. Keluar masuk Manokwari dan keluar masuk dari Sorong Kota. Karena PPKM darurat dilaksanakan di dua kabupaten dan kota itu, Sorong Kota dan Manokwari. Kita menyekat masyarakat yang akan masuk dan keluar dari Manokwari supaya kita bisa beri pengertian kepada masyarakat yang bisa melaksanakan kegiatan di tengah jalan, masyarakat yang termasuk dalam sektor kritikal dan sektor dari esensial. Tidak hanya di Jalan Haji Bau, direncanakan pihak kepolisian yang dibantu TNI akan melakukan penyekatan di beberapa titik keramaian seperti di perempatan Makalo. Untuk itu, sangat diharapkan ada pengertian dan dukungan dari masyarakat agar tingkat penyebaran COVID-19 di Papua Barat segera menurun dan aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, usai melakukan penyekatan di Maruni, Kapolda Papua Barat kembali melakukan pengecekan persediaan tabung oksigen di salah satu pemasok tabung oksigen di Manokwari. Guna memastikan persediaan tabung oksigen bagi rumah sakit di Manokwari tetap aman, terutama bagi pasien COVID-19, Kapolda Papua Barat bersama Pangdam 18 Kasuari, Selasa 13 Juli kemarin, mendatangi tempat pengisian ulang tabung oksigen yang berada di Sowi 1. Kapolda Irjen Polisi Tornagogo Sihombing mengatakan, saat ini rumah sakit yang ada di Manokwari, persediaan tabung oksigen yang tersedia ada 100 tabung, namun yang masih dibutuhkan saat ini 20 tabung oksigen. Sedangkan dari pengecekan tabung di Sowi, kapasitas yang mampu disiapkan untuk mengisi ulang tabung hanya 30 tabung oksigen selama 12 jam. Kapolda berharap, dengan adanya penambahan mesin baru, kedepannya pengisian tabung oksigen bisa bertambah dari 30 menjadi 60 tabung oksigen per hari. Untuk khusus untuk Manokwari ini kebutuhan oksigen ya, yang setahu saya kemarin setelah kita audit ya, untuk rumah sakit di Manokwari itu membutuhkan ketersediaan oksigen ada 100 tabung ya yang ada. Nah 100 tabung itu yang baru terisi ini yang terpakai maksudnya itu ada 30 tabung ya, 30 tabung. Nah sementara yang dibutuhkan oleh Manokwari ini adalah 120 tabung. Jadi masih ada kekurangan 20 tabung. Nah untuk itu ini yang sedang diupayakan untuk penambahan itu. Nah kalau saya lihat dari tempat pengisian tabung ini ya untuk oksigen, kapasitas pengisian ini hanya mampu ya mengisi 30 tabung saja. Ya 30 tabung selama 12 jam. Kapolda berharap dengan adanya persediaan tabung yang masih mencukupi, untuk sementara bisa mengakomodir tabung oksigen bagi pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit. Sementara ini
bisa diakomodir ya untuk pasien-pasien yang membutuhkan ya. Nah, namun memang idealnya kita tetap masih ada penambahan tabung lagi untuk persiapan apabila memang dimungkinkan perlunya penambahan penambahan pasien yang memerlukan tabung oksigen. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Kota Sorong mulai hari ini memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sesuai surat edaran Mendagri. Hari pertama penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai hari ini dilakukan di Kota Sorong, Papua Barat. Ratusan personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan penjagaan di pos pembatasan kilometer 18 atau tepatnya di Tugu Pawi Bili pada Selasa sore 13 Juli 2021. Dari pantauan, sejak Selasa sore, aparat kepolisian dari Polres Sorong Kota dibantu dari Polres Sorong bersama tim Satgas COVID-19 Kota Sorong melakukan penyekatan akses keluar masuk secara ketat dengan menyampaikan sosialisasi terkait aturan tersebut dan membagikan masker kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau mengatakan, sesuai edaran Menteri Dalam Negeri dari 15 kota kabupaten se-Jawa, Bali, Kota Sorong termaksud melaksanakan PPKM darurat. Untuk mengakses keluar masuk ada 6 titik, termaksud bandara dan pelabuhan yang akan diperketat. Bahkan, Lambert secara tegas meminta kepada 5 kepala daerah yang ada di Sorong Raya agar melakukan sosialisasi terhadap warganya untuk tidak memasukkan kawasan PPKM darurat di Kota Sorong. Sejumlah akses masuk akan dijaga aparat TNI Polri. Di Papua Barat ini ada 2 daerah tingkat 2, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, harus melaksanakan PPKM darurat. Darurat ini sudah ditetapkan dari pusat berdasarkan kriteria-kriteria yang bisa diukur. Instruksi mengatakan bahwa di daerah perbatasan dengan daerah-daerah tetangga kabupaten yang ada di Sorong Raya, tentunya di kilometer 18, juga di Bambu Kuning, bahkan di pelabuhan Rakyat, pelabuhan Marina dan pelabuhan lain yang berpeluang untuk kapal dari pulau masuk, itu harus dilakukan pengawasan yang ketat. Penumpang yang masuk harus dilakukan pengawasan yang ketat. PPKM darurat mulai terhitung hari ini hingga 20 hari ke depan. Ratusan personel kepolisian akan disiagakan bersama personel TNI dalam waktu 24 di pos penjagaan perbatasan di 6 titik yang sudah ditentukan. Kapolres menjelaskan, dalam aturan PPKM darurat sebagai syarat untuk menekan lajunya kasus COVID-19 di Kota Sorong yang akhir-akhir ini meningkat. Menurutnya, untuk personil kepolisian yang akan membantu dalam penyekatan PPKM darurat akan di-backup bersama Polres Sorong sebagai Polres tetangga. Kita juga penyangga ya, Polres tetangga juga membantu, artinya operasi imbangan juga. Kita masa kegiatan mereka juga mengimbangi. Ada juga masyarakat juga diimbau, mereka sosialisasi untuk tidak marganya yang tidak ada kriteria tadi, beberapa sektor dari kritikal atau potensial yang diperbolehkan masuk, mereka sarankan ya untuk kembali. Jadi Pak Wali juga mengimbau kan kepada kepala daerah tetangga juga sama. Kita juga minta bantuan juga kepada teman-teman Kapolres sebelah tetangga juga sama. Artinya juga mengimbau kita supaya tidak masuk ke sana selama 20 hari terhitung dari hari ini. 24 jam nanti dijaga. Itu kan jaga. Jadi ada 6 titik ya kita ya. Salah satu yang di darat, nanti kita dengan yang di arah ke Tambrol, Bambu Kuning, itu yang darat. Pelabuhan, bandara, kemudian pelabuhan yang dari mana? Aimas ya, Aimas Bimbuni nanti kita, Aimas Bimbuni. Jam 4 kita adakan pos juga nanti. Petugas gabungan TNI Polri dan Satgas COVID-19 akan melakukan penindakan tegas kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu,
Akses keluar masuk bagi warga non-KTP kabupaten tetangga tidak diizinkan masuk ke wilayah Kota Sorong sesuai aturan PPKM darurat. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.